Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus baik. Amin. Buat kasih setianya, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri nafas hidup sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Dia. Karena kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Sembah Engkau Tuhan. Bersyukur dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Syukur bagimu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bersyukur segenap hati. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih setiamu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur, setiap hatiku bersyukur. Ku memuji-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur terima kasih Bapa. Kami sembah Tuhan selamanya dalam hidup kami. Sungguh Bapa, segenap hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih setiamu, rahmat-Mu yang selalu baru, penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang kami nikmati setiap hari. Kami bersyukur Tuhan dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, yang diagungkan dan dimuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus baik selamanya, amin. Haleluya, Engkau baik selamanya Tuhan.
kita mau bertepuk tangan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab anugerahnya selalu baru setiap hari. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Mari kita katakan dengan iman kita. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova
Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Sri pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Kita mau dengar sebentar, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati dan pikiran kami, biar hati dan pikiran kami hanya tertuju pada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan Tuhan, buat kami boleh mengerti. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai ya Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Ya, tetap semangat ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang yaitu bagaimana kita belajar memahami bahwa dalam hidup kita ini kita tidak lepas dari apa saudara? Menerima dan memenuhi tanggung jawab. Menjadi pribadi yang dewasa ada pribadi yang menerima dan memenuhi tanggung jawab. Ya, saudara, dari kata bahasa Indonesia, Kamus Besar katakan pengertian tanggung jawab itu suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ya, ini dalam kata bahasa Kamus Bahasa Indonesia. Jadi keadaan di mana wajib menanggung sesuatu, ya, yang berhubungan dengan kewajiban menanggung itu. Ya, jadi menanggung itu karena apa? Ada kewajiban memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan responsibility, yang berarti tanggung jawab, kewajiban atau beban yang harus ditanggung. Nah saudara, untuk memperoleh itu kadang nggak gampang saudara. Kadang saudara menemukan mungkin pasangan suami istri yang tidak tanggung jawab. Saudara melihat di sekeliling kita orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia menerima tanggung jawab tapi dia tidak memenuhi tanggung jawab itu. Ya, setiap kita pasti menerima sesuatu dalam hidup kita. Kalau saya sebagai anak, saya sebenarnya sudah anak ini punya menerima tanggung jawab sebagai anak. Ada bagian saya. Kalau saya sebagai suami, saya juga menerima juga tanggung jawab dengan posisi sebutan saya suami, sebutan saya ayah. Ya, itu sudah membebani saya membebani atau menerima tanggung jawab sebagai ayah. Atau tanggung jawab sebagai gembala sidang. Ya, saya menerima itu saudara. Nah, untuk memenuhi tanggung jawab itu gak semua orang bisa memenuhinya. Gak semua orang bisa memenuhinya. Kita lihat di lingkungan kita, orang-orang disebut sebagai punya posisi sebagai ayah atau suami. Suami, kita melihat apa dia terima tanggung jawab, tapi apakah dia memenuhi tanggung jawab itu? Sebagai kepala desa, dia disebut sebagai kepala desa, apakah dia menerima tanggung jawab sebagai kepala desa? Apakah dia memenuhi tanggung jawab itu sebagai kepala desa? Tidak semua melakukannya saudara. Menerima iya, semua orang mau punya posisi itu disebut sebagai seseorang itu suka saudara.
Tapi dalam memenuhi tanggung jawab tidak semuanya orang melakukannya memenuhi tanggung jawab itu. Nah saudara, untuk meningkatkan kesadaran bertanggung jawab itu perlu ada usaha saudara. Usaha itu nggak langsung jadi. Makanya kenapa kok dia udah besar di usia 50 tahun atau di usia 30 tahun, 20 tahun, kok dia nggak memenuhi tanggung jawab dia ya? Ternyata untuk memenuhi tanggung jawab itu saudara, menerima tanggung jawab udah pasti akan terima. Tapi memenuhi tanggung jawab itu ada bagian lain saudara. Itu dimulai dari apa? Dari pertama dimulai dari pendidikan saudara. Didikan. Jadi dimulai dari apa? Dari didikan, pola asuh. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Kalau kita bisa melihat ini anak memenuhi tanggung jawab atau tidak, kita bisa melihat pasti dampaknya dari masa kecilnya dia. Di masa kecil dia diasuh oleh papa mamanya atau kakeknya atau orang tua yang lain, orang tua asuh. Apakah dia dididik? Bagaimana waktu dia menerima tanggung jawab, dia memenuhi tanggung jawab itu saudara. Itu berdampak sekali. Kalau dalam didikan keluarga itu anaknya selalu diproteksi, disayangi berlebihan, tidak pernah didisiplin, gak pernah dikasih tugas, maka anak itu menjadi pribadi yang tidak akan bisa memenuhi tanggung jawab. Nah itu sesuai dengan umur saudara. Nah perlu kita belajar mengetahui sesuai dengan umur dikasih tanggung jawab. Misalnya waktu saya punya anak, Yesua. Saya lihat anak ini usianya setahun, udah bisa apa sih? Udah bisa jalan. Nah mulai jalan. Saya sebagai orang tua akan melatih dia bagaimana dia bisa berjalan dengan baik. Dia jalannya lucu saudara. Dia jalan gini, jatuh gitu kan. Nah kalau saudara sebagai orang tua protektif terhadap anak, aduh jangan jalan. Saudara gendong terus saudara. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saudara takut anak saudara jatuh. Saudara gendong terus. Apa yang terjadi? Anak saya gak akan kuat kakinya untuk berjalan. Kenapa? Digendong terus. Kita takut anak kita jatuh saudara. Atau kita tahu anak kita sudah bisa apa saudara? Sudah bisa makan sendiri. Kita suapin terus sampai besar disuapin. Sehingga anak ini gak bisa memenuhi tanggung jawab untuk makan sendiri. Mandi sendiri, pakai sepatu sendiri. Semuanya dibantu oleh papa mama. Semua dibantu oleh pembantunya. Anak ini gak pernah memenuhi tanggung jawab dia. Bahwa dia bisa lakukan itu sendiri. Tapi selalu kita tolong. Selalu kita tolong. Sehingga anak ini gak belajar memenuhi tanggung jawab dia sendiri. Sebagai anak apa yang saya bisa lakukan saudara. Itu dimulai dari pola asuh di rumah saudara. Itu dimulai dengan pendidikan. Ya, mulai dari pendidikan di rumah. Kalau kita melihat ada orang-orang yang udah dewasa, remaja dewasa, kita lihat kalau dia tidak memenuhi tanggung jawab, kita bisa cek pasti larinya. Di keluarga dia nggak pernah diajar, dididik untuk memenuhi tanggung jawab dia. Dia terima tanggung jawab, tapi memenuhinya, melakukannya, dia tidak pernah dididik. Jadi itu perlu dididik, perlu dikasih tahu saudara. Yang kedua apa? Keteladanan. Adanya contoh keteladanan. Ya, bagaimana kita mau menumbuhkan kesadaran tentang tanggung jawab itu? Perlunya keteladanan, contoh. Semua akan dilihat. Anak kita akan melihat kita, papa mama, cara makannya gimana, mandinya gimana, ya, bersih-bersih rumahnya gimana, cara ngomongnya gimana, ya, waktu ada masalah gimana cara mengatasinya. Anak kita melihat bagaimana orang tua kita sebagai mama, sebagai papa, dia memenuhi tanggung jawabnya. Anak itu melihat kita. Jadi bukan hanya kita mengajar, mendidik, tapi anak kita melihat kita. Jadi yang kedua, dibutuhkannya keteladanan, saudara. Dibutuhnya contoh dari kita. Sebagai orang tua kepada anak kita. Sebagai pemimpin kepada bawahan kita. Ya, itu dibutuhkan contoh keteladanan. Kita nggak bisa berkata, wah begitu aja kamu bodoh nggak bisa kerjain.
kadang-kadang bodohnya itu karena apa? Karena dia punya pengetahuan tapi nggak pernah dia lakukan. Tahu di otak, tapi cara mempraktekannya tuh nggak tahu, saudara. Seringkali kita menganggap kamu udah pasti tahu lah. Masa kamu di usia begini aja begini nggak tahu? Masa masak nasi aja nggak tahu? Masa goreng telur aja nggak bisa? Masa cuci piring aja nggak bisa? Saya tahu di otak. Tapi nggak pernah praktekkan. Nggak pernah dia melihat teladan bagaimana cara mengerjakannya. Dia nggak pernah dilibatkan, saudara. Keteladanan yang disertai dengan tindakan. Pendampingan. Ayo coba kamu cuci piringnya gini ya. Lihat mama cuci piringnya. Nah, dipakai sabun. Ya, sampahnya diangkat dulu. Lalu siram air pakai sabun dibersihkan. Nah, saudara. Jadi seperti itu. Mulai siram. Udah siram sampai bersih. Baru taruh di tempatnya. Nah, masak nasi seperti apa? Masak nasi seperti ini ya. Saudara. Coba kamu praktek. Mama kasih tunjuk. Sekarang kamu lakukan sendiri. Nah, kita melihat. Nah, bagaimana anak memenuhi tanggung jawabnya. Jadi dimulai apa? Dengan pendidikan, dengan keteladanan, dengan pendampingan tadi. Yang ketiga apa? Pengenalan kepada Tuhan. Kita perlu mengajar kesadaran itu muncul dari apa, saudara? Jadi pengenalan akan Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, itu memunculkan ada tanggung jawab di dalam diri kita, saudara. Oh, saya ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu pencipta saya. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Itu mengubah konsep hidup dia. Dia tahu hidup dia berharga. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia pikir udah mati ya sudah. Tapi kalau dia mengenal Tuhan, setelah mati ini ada tempat yang kekal. Ya, tempatnya di mana? Surga apa neraka? Kalau kita mengenal Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan dapatkan surga. Nah, saudara, jadi ketiga hal ini harus disampaikan, saudara. Yang bagian selanjutnya apa? Ada jenis-jenis tanggung jawab, saudara. Saya bagikan sedikit. Tanggung jawab pertama ada tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya. Yang ketiga tanggung jawab kepada keluarga. Ya. Pasti setiap kita pasti punya keluarga. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu. Pasti kita masuk dalam satu keluarga. Mungkin kalau kita nggak ada papa mama lagi, tapi kita pasti punya keluarga. Ya, entah paman, entah orang tua asuh, pasti kita punya keluarga. Keluarga inti atau keluarga yang jauh, saudara. Pasti kita punya. Nah, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa. Ini tanggung jawab kita, saudara. Ya. Nah, tanggung jawab juga apa di gereja? Saudara dan saya ada sebagai anggota GPKDI, sebagai jemaat. Saudara punya tanggung jawab. Saya sebagai gembala, saya punya tanggung jawab. Makanya di dalam anggaran dasar rumah tangga gereja kita, itu ada tugas-tugas yang harus dipenuhi sebagai gembala sidang. Harus apa? Membaptis, pemberkatan nikah, ada kematian penguburan. Itu tugas tanggung jawab gereja. Gembala sidang memenuhi tugasnya, tanggung jawabnya. Dan sebagai jemaat ada tugas dan tanggung jawabnya juga, saudara. Jadi kita harus menyadari itu, saudara. Kalau kita nggak menyadari, kita hidupnya egois. Orang yang dewasa punya pribadi dewasa, dia tahu tanggung jawabnya. Dia menerima tanggung jawab dan dia berusaha memenuhi tanggung jawabnya. Amin, saudara? Ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang contoh bagaimana menerima tanggung jawab, saudara. Ya. Ada istilah tanggung jawab itu bukan pilihan. Menerima tanggung jawab dan memenuhi tanggung jawab itu bukan pilihan. Wah, saya bisa pilih-pilih. Nggak bisa, saudara. Di mana saudara ditempatkan posisi apa? Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai karyawan, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai warga negara Indonesia, sebagai penduduk Pontianak, penduduk Kalimantan Barat. Saudara semua nggak bisa memilih, saya nggak mau tanggung jawab ini, nggak mau. Nggak bisa, semua itu melekat pada diri saudara. Itu tanggung jawab itu bukan pilihan, tapi itu sesuatu yang ditaruh di hati saudara. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang selanjutnya yang saya mau bagikan hari ini adalah menerima tanggung jawab. Kita akan lihat satu contoh, Yesus memberikan contoh di dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Matius 25 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19, ya.
Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuhan Yesus menceritakan tentang satu ilustrasi saudara. Yaitu ada 3 orang. 1 orang dikasih 5 talenta. 5 talenta itu anggap saja modal. Dikasih kepercayaan modal uang. Ya, sejumlah 5 talenta. Ya, 1 lagi yang kedua dikasih 2 talenta. 1 lagi dikasih 1 talenta. Nah, tuannya ini memberikan ini 5, 2, 1. Berapa saudara? 5, 2, 1. Coba tangannya mana? 5, 2, 1. Itu apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, jadi menurut kesanggupannya, kemampuannya. Jadi Tuhan tidak pernah, ya dari peristiwa cerita ini bahwa Tuhan dalam cerita ini memberikan 5, 2, 1 itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Nah, kalau kita melihat di sini sesuai dengan kemampuannya, Yesus menceritakan ini saudara. Bahwa setiap kita yang menerima tanggung jawab sebenarnya pasti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, saya sebagai suami, saya sebagai ayah, saya sebagai gembala sidang, saya sebagai ketua sinode. Kalau sampai ini saya dapatkan, saya sebagai warga negara Indonesia. Ya saudara, kalau ini saya dapatkan, ini pasti sesuai dengan kemampuan saya. Kalau Tuhan kasih kepada saya. Saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai gembala sidang. Kalau Tuhan kasih ini buat saya, pasti sesuai dengan kemampuan saya. Tuhan gak akan kasih melebihi dari kemampuan saya. Kecuali kita sengaja cari saudara. Ini semua mau, kita mau tanggung jawab ini. Jadi RT iya, jadi apa iya, semua saudara ambil saudara. Nah itu kesalahan saudara sebenarnya. Kita bisa memilih memang. Dalam arti begini, waktu kita ditawarkan sesuatu, mau gak kamu ambil? Saya ditawarkan, oh jadi ini, jadi ini. Saya lihat itu tanggung jawab saya utama apa? Saya sebagai suami. Tanggung jawab saya utama apa? Saya menjadi ayah. Tanggung jawab saya utama, saya jadi gembala sidang. Ini paling utama. Kalau saya ditawarkan yang lain-lain, itu bukan utama. Saya bisa nolak. Kenapa? Tanggung jawab utama saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai gembala sidang. Saya harus memenuhi ini. Kalau yang lain-lain, saya bisa tolak itu. Saudara paham? Tapi kalau saya semuanya ambil, mau jadi inilah, mau jadi itu, semua ambil. Saudara, Tuhan tidak mau itu kita lakukan. Kita tahu tanggung jawab utama kita apa. Amin. Jadi kalau itu yang Tuhan beri sama kita, itu pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Sesuai dengan kesanggupan kita. Nah saudara, jadi ketiga orang ini yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta ini saudara, mereka kembangkan. Suatu hari akhirnya lama dibiarkan mereka menggunakan modal ini untuk dikembangkan saudara. Kita melihat akhirnya cukup lama datanglah tuannya ini datang lagi kepada pegawai-pegawainya yang dikasih modal 5, 2, 1. Dia datang, semua udah menerima tanggung jawab 5, 2, 1 saudara. Sesuai dengan kesanggupannya. Sama seperti hidup saudara saya menerima tanggung jawab dari Tuhan. Semua terima, ada 5, ada 2, ada 1. Tuhan kasih modal, Tuhan kasih kemampuan. Kalau waktu sama semua 24 jam. Betul saudara? Semua bernafas gratis Tuhan kasih. Hujan Tuhan kasih gratis. Panas Tuhan kasih semuanya saudara.
Tuhan kasih semuanya sama kita. Tapi tanggung jawab setiap kita pasti beda-beda. Ada yang menjadi istri punya anak 2. Ada yang menjadi istri anaknya cuma 1. Ada yang belum punya anak. Ya kan? Saudara, tanggung jawabnya di keluarga beda-beda, saudara. Suami yang punya anak 1 bebannya lebih ringan dibanding suami yang punya anaknya 3. Ya kan? Ibu juga sama. Ibu yang punya anak 1, anak 2, anak 3 beda bebannya. Semakin anaknya bertambah, beban pekerjaannya semakin bertambah, saudara. Betul gak? Ya kan? Apalagi sekali lahir anaknya kembar. Waduh saudara, bebannya lebih repot lagi. Sekali lahir 3. Waduh saudara, bisa kelabakan. 1 aja kita udah kelabakan jadi orang tua. Ngurusin anak 1 baru lahir. Anak 2 kembar lahir, 3, 5. Waduh saudara, saya membayangkannya luar biasa pusingnya saudara. Saya melihat satu contoh orang ngurusin anak 3, kembar 3 atau berapa. Waduh, 1 gini-gini. Waduh, bener-bener. Sampai saya lihat anak laki loh itu, bapaknya gak tahu mamanya kemana. Dia ngurusin anak itu. Tapi udah besar, anak itu bisa dilatih. Kalau masih kecil kan susah. Kalau udah besar, ngurus ini kasih tahu mereka bisa. Saudara, tidak gampang saudara. Tapi itu semua pasti sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan kasih. Amin saudara. Ya, sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Ya, dari contoh talenta tadi saudara. Ya, Tuhan kasih sesuai dengan kesanggupannya. Nah saudara, yang kedua kita melihat memenuhi tanggung jawab. 3 orang itu menerima tanggung jawab. Dapat 5 modal 5, dapat modal 2, dapat modal 1. Apa saudara? Modalnya 5, modal 2, modal 1. Sesuai dengan kesanggupannya. Lalu apa? Mereka diminta pertanggungjawabannya. Datang tuannya tanya. Ayat 20 tadi. Hamba yang menerima 5 talenta, tuannya datang, hei sini. Coba saya kasih kamu modal 5, apa hasilnya? Yang 5 bilang, dia membawa hasilnya 5. Dia bilang, Tuan ini modal 5, saya bawa lagi 5. Jadi 5 menghasilkan 5. Jadi modal jadi berapa saudara? 10. Ini Tuan saya bawa 5 talenta yang Tuhan percayakan sama saya. Nah sekarang ada hasilnya 5. Jadi 10 saudara. Lalu apa lagi saudara? Datang lagi yang satunya lagi. Dia bawa lagi kepada tuannya. Yang punya 2. Yang 5 tadi tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Datang lagi yang punya 2. Tuan, ini 2 yang Tuhan kasih. 2 talenta yang Tuhan percayakan sama saya. Sekarang yang 2 ini ada hasilnya 2. Jadi berapa? 4 saudara. Wah tuannya senang. Wah kamu ini luar biasa. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi yang punya 1. Dia datang kepada tuannya yang memberi modal itu. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi. Menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Orang yang ketiga yang dapat 1 talenta. Dia berpikiran negatif. Dia berpikiran jahat. Enak saja ya kalau saya melakukan ini. Untungnya Tuhan saya dong. Dia jahat Tuhan ini. Kasih modal saya 1 lalu dia mau minta untungnya. Saudara. Betapa seringkali kita picik saudara. Seperti orang yang menerima 1 talenta. Kita pikir dengan kita memenuhi tanggung jawab kita. Enak pemerintah. Saya bayar pajak. Enak pemerintah. Korupsi. Padahal tanggung jawab kita harus bayar pajak. Pajak kendaraan. Pajak penghasilan. Kita mesti memenuhi tanggung jawab itu. Tapi kita tidak melakukan. Kita sebagai suami. Kita mesti memenuhi tanggung jawab sebagai suami di keluarga.
Lalu enak saja saya cari duit. Wah, istri saya enak-enak makan santai. Enak saja dia. Nah, dia berpikiran negatif. Dia tidak mau memenuhi tanggung jawabnya dia. Seperti satu orang ini tadi. Dia terima satu. Dia pikir enak aja Tuhan tuh kasih modal. Lalu dari modalnya ini nanti Tuhan tuh mau ngambil keuntungan dari saya. Memang jahat. Saudara, orang yang berpikiran seperti ini adalah orang yang dikatakan di Alkitab selalu ada di bumi ini, saudara. Selalu ada. Ngapain gua kerja rajin-rajin nanti bos gua yang untung. Dia pikir bos yang untung, saudara. Padahal kalau bosnya untung dia dapat gaji. Kalau bosnya gak untung, bagaimana? Dia harus di PHK. Kenapa? Gak ada keuntungan. Untungan itu untuk bayar gaji. Kayak bank. Kenapa bank itu saudara membayar bunga kepada nasabah? Dari mana uangnya? Karena bank itu memberikan kredit kepada pengusaha kecil atau pengusaha besar. Dengan kredit yang diberikan kepada pengusaha besar, pengusaha kecil, bank dapat bunga. Dengan bunganya yang dapat, bank itu membayar bunga lagi kepada nasabah yang menaruhkan uangnya di bank. Nggak mungkin banknya itu akan bayar bunganya kepada nasabah kalau dia nggak dapat keuntungan. Keuntungannya dari mana? Dari itulah uangnya dia kelola, dipinjamkan kepada pengusaha atau pengusaha kecil besar untuk dikelola uangnya itu. Nah saudara, kalau orang berpikiran negatif, maka apa saudara? Gua nggak usah bayar bunga bank. Gua apa? Biarin aja gue pasang badan. Wah saudara, kalau semua orang begitu saudara, udah dapat pinjaman lalu dia nggak gunakan uang itu, saudara akan banyak bank-bank yang pailit, bangkrut saudara. Tidak memenuhi tanggung jawabnya. Bayangin kalau seluruh masyarakat Indonesia tidak memenuhi tanggung jawabnya bayar pajak, maka pembangunan jalan ini nggak mungkin bisa. Jalan-jalan nggak bisa dibangun. Sekolah-sekolah nggak bisa dibangun. Guru, gaji-gaji guru, gaji-gaji pegawai negeri nggak bisa dibayar. Semua uang itu dari pajak pertama saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, kita nggak boleh berpikiran egois tentang enak aja untungnya dia. Kita harus berpikiran itu jadi tanggung jawab saya. Katakan itu tanggung jawab saya. Jangan berpikir enak, tidak itu tanggung jawab saya harus kerja jadi karyawan yang baik. Saya jadi bos yang baik. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik. Itu tanggung jawab saya. Bukan demi keuntungan dia, tapi keuntungan kita bersama. Untuk kebaikan kita bersama saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah saudara tahu pas setelah itu kalau pembicaraannya kalau kita baca selanjutnya apa? Tuhan marah terhadap orang yang diberikan 1 talenta ini. Lalu orang itu dihukum. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima, saudara. Kalau sampai kita tidak bayar pajak, saudara-saudara saya wajib bayar pajak. Apa yang terjadi? Pemerintah akan ambil tindakan. Akan tindakan. Kita lihat beberapa perusahaan di sini, mereka tutup, mereka mau bangun lagi, nggak bisa bangun. Kenapa? Kamu harus bayar dulu kewajiban kamu, memenuhi tanggung jawab kamu, bayar pajak. Setelah bayar pajak, kamu bisa melakukan pembangunan. Ada beberapa sini di Pontianak, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh kontraktor, pemilik gedung, karena dia nunggak pajak kewajiban yang harus dia bayar. Ada juga showroom mobil, showroom motor, harus terpaksa tutup. Karena apa? Dia tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk bayar pajak. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak memenuhi tanggung jawab kita, kita diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Sama siapa di mana kita berada? Pemerintah, keluarga, masyarakat akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Saya kasih satu contoh ilustrasi tentang saya sendiri, saudara. Kemarin waktu saya dengar mama saya sakit, saudara, dirawat di rumah sakit minggu yang kemarin, ya, saya mau berangkat ke Jakarta. Di sana kakak adik saya 2 sama kakak ipar sama cici saya udah berangkat 4 orang nemenin mama saya. Saya putuskan dengan istri saya mau berangkat, mau nemenin mama di sana. Kita udah beli tiket, saudara. Udah beli tiket, koko saya tahu yang di Lampung. Lalu dia ngomong begini-gini, kamu ngapain ke Jakarta?
Kamu tuh kemarin baru dari zona merah, dari Jakarta ke Pontianak. Sekarang kamu mau ke Jakarta, kamu naik pesawat. Di pesawat itu begini rawan dan sebagainya. Nah kalau kamu ke Jakarta juga, itu kondisi kamu gimana? Dan kondisi mama lagi sakit. Dan adik kamu, cici kamu, juga kondisi mereka kan sehat. Kalau kamu OTG sebagai orang yang membawa gejala, tanpa gejala, nah kamu akan berdampak buruk buat semuanya. Waduh saudara, saya udah beli tiket. Gak apa-apa lah, saya bilang pokoknya saya anti cek, rapid test, swab lagi gitu saudara. Saya tetap menentang, saya mau datang. Adik saya telepon lagi. Kok lu ngapain Jakarta? Udahlah kok lu gak usah lagi nih. Karena adik saya tahu kalau saya ke Jakarta urusannya banyak yang mesti diurusin. Nanti ketemu orang sana sini. Wah kamu tuh bikin ini. Dia bilang adik saya udah ngeliat saya begitu. Udah lalu di Pontianak aja deh gitu kan. Ngomong-ngomong saudara, saya udah tinggal rapid test saudara. Tiket udah dibeli. Tapi saya kembali kalau dua orang bicara sama saya, berarti itu suatu tanda warning juga buat saya. Saya pikirkan lagi. Lalu apa saudara? Lalu saya putuskan, udah saya batalin tiket saya gak berangkat. Kenapa? Saya punya tanggung jawab saya bukan diri saya aja. Dengan keluarga kecil saya, inti dan keluarga besar saya. Bayangin kalau saya membawa penyakit, lalu menyebabkan mama saya sakit parah. Lalu menyebabkan adik saya juga sakit karena saya. Wah saudara. Hidup saya bukan saya sendiri. Amin. Banyak orang gak peduli. Dia pergi saja tanpa masker. Dia cakak-kakak cekikik. Dia pesta lah sana sini. Saudara, dia gak pikir hidup dia gak sendiri. Ada keluarganya, ada papanya, ada neneknya, ada anaknya. Saudara. Akhirnya apa? Banyak kejadian karena satu orang. Dia tidak menjaga. Akhirnya membawa istrinya meninggal. Suaminya meninggal. Satu pembantu juga mengakibatkan tuan rumahnya meninggal. Istrinya juga meninggal. Satu keluarga kena COVID-19. Saudara. Jadi saya melihat itu saya putuskan udah saya gak berangkat. Saya berdoa saja. Pagi saya doakan mama saya. Siang saya doa. Malam saya doakan. Tuhan beri saya hikmat bahwa kamu bisa lakukan meskipun kamu ada di sini, kamu tetap bisa video call, bisa telepon. Nah itu bagian tanggung jawab saya. Amin saudara. Saya juga melihat ada harga yang harus dibayar. Saya kehilangan tiket harus rugi sekian. Saya kira itu yang harus, ada harga yang harus dibayar. Untuk supaya kita memenuhi tanggung jawab kita. Supaya kita tidak membawa penyakit kepada orang lain. Saudara, kemana saudara pergi? Pakai masker. Amin. Jaga jarak. Cuci tangan. Ya, pulang dari luar-luar yang gak penting gak usah keluar. Kalau yang kerja hati-hati. Pokoknya betul-betul jangan anggap remeh. Tanggung jawab kita dengan diri kita. Tanggung jawab kita dengan keluarga kita. Tanggung jawab kita dengan masyarakat. Amin. Tanggung jawab kita sama Tuhan. Ya, saudara. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Dari sini dampak menerima dan memenuhi tanggung jawab ada 3. Pertama, saudara menjadi pribadi yang baik dan setia. Kalau saudara menerima tanggung jawab dan memenuhinya, Alkitab katakan engkau ada pribadi baik dan setia. Yang kedua apa? Maka saudara dan saya yang memenuhi, yang menerima dan memenuhi tanggung jawab, saudara dipercayakan perkara yang lebih besar. Yang ketiga, hidup saudara dan saya bahagia. Amin. Tuhan katakan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanku. Waktu saudara dan saya melakukan tanggung jawab saudara sebagai anak Tuhan, sebagai suami, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukan tanggung jawab saudara, memenuhinya, maka saudara akan hidup bahagia. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Coba saudara kita masing-masing introspeksi diri kita. Firman Tuhan biar menerangi kita. Sudah belum kita memenuhi tanggung jawab kita? Kita menerima tanggung jawab apa saja yang dikasih oleh Tuhan. Dan bagaimana kita memenuhi tanggung jawab itu? Kalau saudara sampai sekarang belum bisa memenuhi tanggung jawab, mungkin karena saudara di masa kecil
tidak mendapatkan pola asuh, didikan, tidak mendapatkan keteladanan. Tapi itu bukan suatu alasan yang membuat saudara tidak memenuhi tanggung jawab saudara. Mulai belajar, mulai menyadari, sekarang saudara menerima tanggung jawab apa? Lalu bagaimana memenuhi tanggung jawab itu? Kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada gereja, masyarakat, kepada juga bangsa dan negara kita. Banyak sekali orang mengabaikan memenuhi tanggung jawabnya karena dia punya pikiran negatif. Dia selalu berpikir, enak orang lain yang untung. Enak pemerintah yang untung. Enak orang lain yang untung. Keluarga saya dan sebagainya. Padahal dia lupa apa yang dia lakukan itu adalah memenuhi tanggung jawabnya. Pada waktu dia memenuhi tanggung jawabnya, bukan hanya negara yang untung, tapi kita sebagai warga negara pun menikmati keuntungan itu. Kita sebagai karyawan, kita tahu kalau kita bekerja sungguh-sungguh, perusahaan atasan kita untung. Maka keuntungan itu juga keuntungan buat kita, sehingga kita bisa kerja terus dan mendapatkan bonus-bonus. Kalau saudara sebagai suami, sebagai ayah, saudara memenuhi tanggung jawab saudara. Bukan berkata enak saja istri saya anak untung. Memang mereka juga untung dan saudara pun untung dari apa yang saudara lakukan dengan maksimal. Karena kebutuhan keluarga tercukupi. Kalau kita dapat menerima dan memenuhi tanggung jawab itu, saudara dikatakan Alkitab pribadi yang baik dan setia. Mungkin orang tidak memuji saudara mungkin selama ini. Tapi ingat Alkitab menyatakannya, engkau adalah pribadi yang baik dan setia. Tuhan memuji engkau. Maka yang kedua adalah keuntungan buat saudara yang menerima memenuhi tanggung jawab itu. Saudara akan dipercayakan perkara yang besar. Dari Tuhan, dari keluarga, dari atasan saudara, dari klien saudara dan banyak hal. Yang ketiga, kalau sudah melakukannya, menerima dan memenuhi tanggung jawab, hidup saudara akan bahagia. Pada suatu hari kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku sudah hidup dengan taat dan setia kepadamu. Kalau pemerintah meminta pertanggungjawaban kita, kita ada bukti-bukti bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita membayar pajak dengan baik. Hidup saudara bahagia, keluarga saudara bahagia, masyarakat bahagia. Bapa di surga juga bahagia melihat kita menjadi anak-anak yang taat dan setia. Ubah pola pikir kita, saudara. Tanggung jawab bukan pilihan, tanggung jawab adalah kewajiban yang kita harus penuhi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami jangan menjadi orang yang berpikiran picik, berpikiran negatif. Hanya selalu diukur apa untungnya saya. Seperti orang yang mendapatkan modal 1 talenta. Dia tidak melihat bahwa itu suatu kepercayaan dan tanggung jawab. Suatu kehormatan yang Tuhan kasih. Bapa, ampuni kami. Mungkin kami pernah juga menjadi orang seperti
orang yang menerima 1 talenta. Sehingga hidup kami tidak maksimal. Kami jadi pribadi yang tidak setia. Kami jadi pribadi yang iri, dengki, sehingga hidup kami tidak bahagia. Sehingga kami tidak pernah berkembang di dalam apa yang kami kerjakan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kami boleh bersyukur bahwa semua yang Tuhan kasih sesuai dengan kemampuan kami. Biarlah kami belajar setia, belajar memenuhi tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Meskipun gak ada orang yang memuji kami, meskipun gak ada orang yang melihat kami, tapi Tuhan melihat apa yang kami kerjakan, ucapkan, dan lakukan. Tuhan melihat semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang dewasa. Kami harus menerima dan memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu selamanya. Mari sudah kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih buat ibadah pagi ini. Biarlah kuasa ibadah yang kami jalani hari ini kami alami. Ibadah mengubah hidup kami, sikap hati, pola pikir, dan perilaku kami untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus. Bapa, berkati semua umat-Mu. Berkati mereka di dalam keluarga mereka, dalam pernikahan mereka, di dalam pekerjaan usaha yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan buat semuanya berhasil dan beruntung Tuhan. Berkati mereka, pasangan-pasangan yang belum punya anak, mereka diberkati bisa punya anak, mengandung tahun ini dan tahun depan akan punya anak. Diberkati mereka yang sudah sedang mengandung istri-istri. Berkati Lucy yang sedang mengandung kandungannya, anak kedua juga sehat, Lucy juga sehat. Segala kebutuhannya Tuhan berkati dan berlimpah. Berkati Stefani juga yang sedang mengandung anak pertama. Diberkati kandungannya, diberkati juga Stefani sehat. Dan lahir tepat pada waktunya. Dan segala kebutuhannya Tuhan yang mencukupi dan memberkati, berlimpah. Dan mempersiapkan hati sebagai seorang ibu. Dan juga Marta sebagai seorang ayah menanti anak kedatang anak pertama. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan memberkati dengan berlimpah. Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang belum punya pasangan hidup, biar mereka dapatkan jodoh dari Tuhan. Berkati umat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan mereka mengalami kesembuhan. Bagi Pak Akeng, bagi Joko, Chunmeng, bagi Mama Pengli, dalam nama Yesus Asuk Ahang, Mama Yesika, Tuhan, dan juga Mama hambamu Ibu Suryati, ya Tuhan, Pak Kim Hin, ya Tuhan berkati juga Tuhan. Dan juga berkati Raymond, berkati Johan yang sakit, kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka. Biar mereka tidak menyerah, mereka tetap terus menaruh harap iman pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan yang belum punya pekerjaan. Tuhan buka jalan supaya mereka dapat pekerjaan atau mereka memulai usaha yang baru. Tuhan, terobosan-terobosan baru dialami umat Tuhan. Mujizat demi mujizat mereka alami. Seperti Ishak menabur di waktu kelaparan dan kesusahan. Tuhan memberkati taburan pekerjaannya sehingga menghasilkan 100 kali ganda. Demikian umat Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam pemeliharaan dan di dalam mujizat Tuhan. Kebaikan Tuhan dilimpahkan bagi umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa. Ya Tuhan, buat Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga. Kami berdoa para Menteri Kabinet, kami berdoa Tuhan buat Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya. Kami berdoa Tuhan buat koordinator pemulihan ekonomi dan ya gugus tugas mereka bersatu untuk mengerjakannya. Sehingga Indonesia Tuhan tidak mengalami resesi ekonomi.
tapi Indonesia mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan juga akan berdoa per dokter, perawat, rumah sakit, beri mereka kekuatan kesehatan, lindungi, jagai mereka dan keluarga mereka. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu bagi mereka. Dan biar masyarakat juga, Indonesia juga sadar dan mengikuti protokol yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga angka orang yang kena COVID-19 semakin menurun. Kematian juga semakin menurun, tidak ada. Ya Tuhan, orang yang pulih dan sehat semakin banyak Tuhan. Perlindungan kuasa kasih-Mu buat Indonesia, buat setiap kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan pulang dan terimalah seluruh berkat ini dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kau bertumbuh dan berhasil menjadi pribadi yang dewasa sampai menanti kedatangan Tuhan kedua kali menjadi mempelainya Allah. Maranatha, di dalam nama Tuhan. Setiap kita percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.